Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap dalam keadaan sehat kan? Dalam keadaan semangat dan dalam keadaan ceria. Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran 2, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, tema 3, Peduli Terhadap Lingkungan. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, siswa memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya atau melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teknik montase dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari simaklah bacaan teks yang akan teacher bacakan berikut ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya, Udin, ayo kita pergi," sahut Beni. "Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan, ya, teman-teman?" "Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan teks yang sudah teacher bacakan tadi, yang menjadi tugas Ananda adalah jawablah pertanyaan pada halaman 102 dan 103. Membuang sampah sembarangan bisa membuat pasar menjadi bau. Ketika pasar bau, artinya itu sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu berarti kita sudah mengambil hak orang lain, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sebagai makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan, kita semua memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan terdiri dari 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti air, tanah, dan udara. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Beberapa contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, hak terhadap lingkungan ada 1. Menikmati udara bersih. 2. Memperoleh air bersih. 3. Memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan pangan. 4.
memanfaatkan lahan untuk mendirikan tempat tinggal, perkantoran, dan sarana-sarana pendukung lainnya. 5. Bebas dari pencemaran lingkungan. Hak-hak tersebut baru dapat kita nikmati setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan salah satunya yang pertama, melestarikan lingkungan, misalnya melalui kegiatan reboisasi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pepohonan di sepanjang jalan sebagai jalur hijau. Yang keempat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kelima, mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Yang keenam, melakukan pengolahan limbah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketujuh, menggunakan energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya, mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Buatlah seperti gambar yang ada di samping teacher. Itu adalah tugas Ananda sekalian. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar yang ada di samping teacher adalah salah satu contoh gambar montase. Apa sih montase itu? Kita akan pelajari di pembelajaran hari ini. Pengertian montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan beberapa gambar yang sudah jadi untuk menghasilkan satu gambar yang baru. Gambar yang digunakan dalam montase dapat diambil dari berbagai sumber, misalnya majalah atau koran. Kemudian, apresiasi karya montase. Memberi apresiasi berarti memberikan tanggapan atau komentar terhadap suatu karya. Komentar tersebut bisa berupa pujian, kritik, saran. Untuk mengapresiasi montase, kamu dapat mengomentari kesesuaian potongan gambar dengan tema, komposisi penempatan gambar, dan ukuran tiap potongan gambar. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya diambil dari majalah atau koran. Cara membuat montase. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah alat dan bahan. Alatnya adalah gunting. Kemudian bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau koran, dan lem. Kemudian langkah-langkahnya. Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala yang berbeda. Kemudian guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Setelah itu, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah dipersiapkan dengan menggunakan lem. Dan yang terakhir, lihatlah hasil montase yang telah dibuat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti materi pembelajaran hari ini dan memahami materi pembelajaran hari ini. Tetap selalu semangat untuk belajar dari rumah dan selalu semangat untuk berlatih dari rumah. Goodbye kids. Namo Buddhaya.